Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jackson dengan NIM H05230082. Di sini saya akan menjelaskan karakter Malabi. Dosen pengampu Uhwa Hazana SPSI MPD. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi karakter Malabi. Secara etimologis, kata Malabi berasal dari bahasa Bugis yang berarti mulia, terhormat atau bermartabat. Kata ini merupakan gabungan dari dua unsur, yaitu ma yang berarti memiliki sifat atau keadaan, dan labi yang berarti kemuliaan atau keluhuran. Dengan demikian, Malabi secara harfiah dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemuliaan, yaitu keluhuran, budi, dan bermartabat yang tinggi dalam kehidupannya. Nah, dalam perspektif budaya Bugis Makassar, Malabi bukan sekedar konsep abstrak, melainkan merupakan standar moral yang konkret dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Menurut pandangan para ketua tokoh adat masyarakat Bugis, seseorang disebut Malabi apabila ia mampu memadukan tiga dimensi kemuliaan, yaitu kemuliaan dalam pikiran, yaitu Tomalabi Riyati, kemuliaan dalam perkataan Tomalabi Riada, dan kemuliaan dalam perbuatan Tomalabi Riagau. Karakter Malabi juga berkaitan erat dengan konsep Siri Napace yang merupakan falsafah hidup orang Bugis Makassar. Siri mengandung makna rasa malu dan harga diri, sedangkan Pace berarti solidaritas dan empati terhadap sesama. Dalam kerangka ini, orang yang Malabi itu adalah orang yang memiliki rasa malu untuk berbuat buruk, yaitu Siri, sekaligus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Para ahli pendidikan karakter mendefinisikan karakter sebagai nilai-nilai perilaku manusia berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, yaitu perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Dalam konteks ini, karakter Malabi sejalan dengan konsep karakter dalam pendidikan modern karena mencakup seluruh dimensi tersebut. Menurut Likhona 1991, karakter yang baik terdiri dari tiga komponen utama, yaitu moral kunowi, yaitu pengetahuan moral, moral feeling itu perasaan moral, dan moral action itu tindakan moral. Ketiga komponen ini juga terdapat dalam karakter Malabi, yaitu pengetahuan tentang kemuliaan, Tomalabi Riyati, merupakan aspek kognitif, sedangkan perasaan malu untuk berbuat jahat merupakan aspek efektif, dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari merupakan aspek efektif, dan perilaku mulia dan kehidupan sehari-hari merupakan aspek psikomotor. Dengan demikian, karakter Malabi dapat didefinisikan sebagai suatu pola kepribadian yang mencerminkan kemuliaan, kehormatan, dan keluhuran budi seseorang yang diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari yang dilandasi oleh nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang bersumber dari kearifan lokal budaya Bugis Makassar serta selaras dengan nilai-nilai universal. Nah, bagian B yaitu nilai-nilai karakter Malabi. Karakter Malabi yaitu mengandung berbagai nilai luhur yang saling berkaitan dan bentuk satu kesatuan yang utuh. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup masyarakat Bugis Makassar. Nilai-nilai karakter Malabi yaitu karakter Malabi mengandung
berbagai nilai luhur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup masyarakat Bugis Makassar selama berabad-abad. Berikut ini adalah uraian nilai-nilai utama yang terkandung dalam karakter Malabi. Yang pertama itu adalah nilai lempu, yaitu kejujuran. Lempu dalam bahasa Bugis berarti jujur atau lurus. Nilai kejujuran merupakan fondasi utama karakter Malabi. Seseorang yang Malabi diwajibkan untuk selalu berkata benar, bertindak, dan sesuai dengan hati nuraninya dan tidak pernah menipu atau berbohong dalam keadaan apapun. Kejujuran ini dalam budaya Bugis dipandang berbagai kunci keberhasilan dan keberkahan dalam hidup. Pepatah Bugis mengatakan, de napakalebi tawe rilaleng lino reko de lempuna, yang artinya seseorang tidak akan mendapatkan kemuliaan di dunia tanpa kejujuran. Nah, nilai acca itu kecendekian atau kecerdasan. Acca berarti cerdas, pandai atau bijaksana. Dalam konteks karakter Malabi, secara kecerdasan tidak hanya dimaknai sebagai kecerdasan intelektual semata, melainkan mencakup kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Orang yang Malabi adalah orang yang mampu menggunakan akal budinya dengan baik untuk mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah dengan bijak, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kecerdasan dalam pandangan Bugis harus dibarengi dengan ketaatan kepada norma dan nilai-nilai agama sehingga tidak disalahgunakan. Ketiga itu nilai geteng atau keteguhan komitmen. Geteng berarti teguh, kokoh atau berkomitmen. Nilai ini mencerminkan keteguhan hati dalam memegang prinsip dan komitmen terhadap janji yang telah dibuat. Orang yang memiliki nilai geteng ini tidak mudah goyah dan menghadapi cobaan dan godaan, serta selalu menepati janjinya baik kepada Tuhan, diri sendiri, maupun kepada sesama manusia. Dalam konteks pendidikan, nilai geteng ini menjadi landasan penting bagi pembentukan karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten. Keempat itu nilai sipakatau, yaitu saling memanusiakan. Sipakatau berasal dari kata sipaka yang berarti saling dan tau itu yang berarti manusia. Nilai ini mengajarkan pentingnya saling menghargai, menghormati, dan memanusiakan sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Sipakatau ini merupakan manifestasi dari nilai kemanusiaan yang universal, yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama untuk dihormati dalam praktiknya. Nilai ini diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan empati terhadap sesama. Kelima itu nilai sipakalebi, yaitu saling memuliakan. Sipakalebi berarti saling memuliakan atau saling mengangkat martabat. Nilai ini mengajarkan agar setiap individu tidak hanya menjaga kemuliaan dirinya sendiri, tetapi juga berupaya untuk memuliakan dan mengangkat harkat martabat orang lain. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mendorong terciptanya lingkungan belajar yang saling mendukung, di mana guru dan siswa serta antar siswa yang saling memberikan penghargaan dan dukungan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Keenam ini nilai sipakainge, yaitu saling mengingatkan. Sipakainge bermakna saling mengingatkan atau saling menasihati dalam kebaikan. Nilai ini merupakan mencerminkan dari rasa peduli dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Orang yang Malabi tidak membiarkan orang lain berbuat kesalahan tanpa memberikan nasihat atau peringatan yang bijak. Nilai ini sejalan dengan konsep
amar ma'ruf nahi munkar dalam ajaran Islam, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang sangat relevan dengan konteks masyarakat Bugis Makassar yang mayoritas beragama Islam. Ketujuh ini nilai reso, yaitu kerja keras. Reso dalam bahasa Bugis berarti usaha, kerja keras, atau ketekunan. Nilai ini menekankan bahwa kemuliaan dan keberhasilan hanya dapat diraih melalui kerja keras, yaitu ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Filosofi Bugis mengatakan bahwa reso nakapan temukunrai nama lomo naletoi pamase dewata, yang berarti hanya dengan kerja keras lah berkat Tuhan akan mudah diperoleh. Nilai kerja keras ini menjadi motivasi kuat bagi masyarakat Bugis Makassar untuk terus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian bagian C, konsep pendidikan karakter tradisional di sekolah, yaitu pendidikan karakter merupakan upaya terencana untuk membantu individu, yaitu memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang berdasarkan dalam konteks kearifan lokal Bugis Makassar. Konsep pendidikan karakter tradisional berbasis nilai Malabi memiliki karakteristik dan pendekatan yang unik yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal di sekolah. Yang pertama ini adalah landasan filosofis pendidikan karakter Malabi. Pendidikan karakter berbasis Malabi berdasarkan pada filosofi hidup orang Bugis Makassar yang mengedepankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan sesama, hablum minan nas, dan hubungan manusia dengan alam, hablum minan alam, yaitu filosofi ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan tanggung jawab. Kedua ini strategi internalisasi nilai Malabi di sekolah, yaitu internalisasi nilai-nilai Malabi di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang berintegrasi dalam keseluruhan proses pendidikan. Pertama, melalui integrasi kurikulum, di mana nilai-nilai Malabi dimasukkan ke dalam materi pembelajaran di berbagai mata pelajaran, misalnya nilai lempu, kejujuran, dan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika dengan mengedepankan kejujuran dalam mengajarkan sosial dan tes. Kemudian metode tradisional pendidikan karakter Malabi. Dalam tradisi budaya Bugis Makassar terdapat beberapa metode tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mendidik karakter yang generasi muda. Metode-metode ini dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks pendidikan formal di sekolah. Pertama, metode Papaseng, yaitu wasiat atau petua. Papaseng adalah nasihat-nasihat atau petua yang disampaikan oleh orang tua, tokoh adat, atau orang yang dituankan kepada generasi muda dalam konteks sekolah. Guru dapat menggunakan metode ini dengan menyampaikan petua-petua bijak di awal atau akhir pembelajaran. Petua-petua ini dapat diambil dari khazanah kearifan lokal Bugis Makassar, dari sumber-sumber universal lainnya. Kedua, metode Pau-Pau Ricado, yaitu cerita rakyat dan dongeng. Cerita rakyat Bugis Makassar seperti kisah Lagaligo, yaitu Sawer, Gading, dan berbagai dongeng tradisional lainnya mengandung nilai-nilai karakter Malabi yang dapat dijadikan media pembelajaran yang menarik. Melalui cerita, nilai-nilai moral disampaikan secara tidak langsung sehingga lebih mudah dicerna dan diterima oleh peserta didik. Ketiga itu metode Patriolan, yaitu pembelajaran dari sejarah.
Orang Bugis Makassar sangat menghargai sejarah dan tradisi pembelajaran dari tokoh-tokoh sejarah yang melabik, seperti Arum Palaka yaitu Sultan Hasanuddin dan tokoh-tokoh lokal lainnya, dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik untuk meneladani karakter. Kelima itu evaluasi pendidikan karakter Malabi. Evaluasi pendidikan karakter berbeda dengan evaluasi akademik pada umumnya. Evaluasi karakter tidak hanya mengukur pengetahuan tentang nilai-nilai Malabi, tetapi lebih ditekankan pada penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen evaluasi yang dapat digunakan antara lain yaitu observasi perilaku, penilaian portofolio, penilaian teman sebaya, dan penilaian diri. Dalam konteks pendidikan karakter tradisional Bugis Makassar, yaitu penilaian terhadap karakter seseorang tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa karakter yang sejati bukan hanya yang ditampilkan di lingkungan formal, tetapi yang konsisten ditunjukkan dalam berbagai konteks kehidupan. Mungkin itu saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.